dalam surah Al Imran ya, mengatakan inna dina indallahi islamu, betul? Betul lah. Agama yang diridhoi adalah di sisi Allah adalah agama Islam, betul? Ya. Nah, jikalau apakah hanya agama Islam yang diridhoi? Islam itu Yang di saya dalam, tanya, apakah hanya agama Islam yang diridhoi? oh tidak. Hmm? Islam itu ada definisinya lah. Islam itu. Pertanyaan saya simpel, Bapak Rizal. Apakah hanya orang yang beragama Islam yang memeluk agama Islam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Hah? Tidak. Berarti apakah di luar Islam ada keselamatan? Ada. Di Kristen ada keselamatan? Ada. Kenapa Di tidak Hindu- masuk Kristen? Saya bukan. Saya belum belajar ke Kristennya. Belum belajar ke Kristen, belum belajar ke Hindu. Saya akan belajar itu, Pak. Hindu saya ingin belajar, Kristen saya ingin belajar, Buddha saya ingin belajar, Konghucu saya ingin belajar, tapi saya belum belajar ke situ. Jika agama Islam adalah agama yang diridhoi, yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, ya, yang menjadi pertanyaan saya adalah nabinya siapa Islam? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad juru selamat atau tidak? Dia sebagai utusan dia, sebagai utusan dari manusia yang dari tempat yang gelap supaya menuju ke tempat yang terang. Maksudnya manusia itu harus dikasih simbol fisik supaya dia berkeyakinan. Karena pola pikir Yang pertanyaan saya gini, Pak. Ya, pertanyaan saya itu simple, Pak. Ya. Nabi Muhammad juru selamat atau tidak? Ya atau tidak? siapa? Gimana, Pak? Nabi Muhammad adalah juru selamat atau tidak? Ya atau tidak? Ya. 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 Jika Nabi Muhammad adalah juru selamat, kapan Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Dia mengatakan itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya? Artinya sesungguhnya sudah ada suri toladan di dalam diri Rasulullah. Nah, suri toladan itu apa? Gini, Pak. Limang. Gini. Bapak ngerti nggak? Bapak memeluk agama Islam. Ya kan? Bapak memeluk agama Islam. Ya. Ketika Bapak memeluk agama Islam, Bapak tentunya pasti dong bisa selamat dan masuk surga. Ya. Betul? Betul. Nah, apa dasarnya Bapak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Apakah Nabi Muhammad bisa menjamin Bapak itu ke surga? Bisa. Karena di setiap manusia itu sudah dititipkan dari sumber kehidupan tadi. Sumber kehidupan, manusia telah diciptakan sempurna. Allah tiupkan ruhku. Ruhkunya itu bukan ruh kita, ruh Allah. Di dalamnya ada 3. Allah punya roh nggak? Saya ada ruh. Allah punya roh atau tak? Allah punya ruh. Ruhnya itu ruh Allah. Manusia punya roh tak? Manusia itu tidak punya ruh, tapi dia punya. Lah kalau manusia tidak punya roh, bagaimana manusia bisa hidup, Pak? Manusia punya roh atau tak? Manusia punya ruh. Allah punya roh. Allah punya roh tak? Allah punya ruh. Nah, sama tak dengan manusia? Sama. Bagaimana katakan laisa kamitslihi syai'un sementara manusia punya roh, Allah punya roh? Katanya Allah tidak serupa dengan makhluk dalam hal apapun. Kenapa Allah punya roh? Manusia punya roh. Bapak tahu nggak? Mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi. Kodrat, irodat, ya. Oke.
Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa dengan makhluk kan? Jadi gini Pak, Nah, maksudnya itu sepakat nggak Allah serupa dengan makhluk? Tidak kan? tidak. Nah, jika Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa Allah punya roh, manusia punya roh? Maksudnya itu Allah tiupkan ruhnya itu ku besar itu untuk Allah, itu punya Allah Allah. punya roh Allah. Allah punya roh. Allah tiupkan ruh Allah, ruhku di situ. Faiza Manusia sawaituhu. punya roh. Manusia itu di dalam sejahtera, damai dan bahagia seluruh makhluk Pak. Ya, seluruh makhluk. Yang memberikan damai sejahtera itu siapa, Pak? Yesus Kristus kan? Kan Yesus setelah kebangkitan dia mengatakan damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia bangkit baru dia ngomong kayak gitu. Benar sekali Pak. Jadi kapan? Kenapa tidak percaya Yesus kalau Yesus yang memberikan damai sejahtera? Ya, itu yang abang pelajari gitu kan. Ya, sekarang kita Ya. diskusi Isa dengan Yesus nih, Pak. Ya, Ya, apa yang mau Bapak tanyakan tentang tema ini, Pak? Silakan. oh tidak ada Pak. Masalah Isa atau Yesus itu adalah sebuah agama yang dianut oleh manusia. Itu yang mereka percayakan terhadap agamanya. Apakah benar itu Isa atau Yesus? Karena Bang RK menjalankan dari perjalanan agama Kristen Pak ya. Ya, Kristen, karena agama itu adalah jalan, Pak. kata siapa agama adalah jalan? Kata yang saya pelajari. Agama itu jalan dari manusia atau jalan dari Allah? Jalan dari Tuhannya itu. Karena menurut sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945, agama itu dari bahasa Sanskerta, yaitu A dan Gama, artinya tidak kacau. Ya, yang diciptakan oleh manusia, kemudian terbentuklah institusi itu. Benar. Ya, organisasi itu. Jadi sesuai dengan runutan seperti itu, yang menciptakan agama ini kan adalah manusia. Benar. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan agama itu ciptaan Allah? Agama itu adalah sebuah keyakinan manusia itu atas karma yang dia simpan masa lalu itu direinkarnasi di kehidupan kemudian. Gini Pak, agama ini menyelamatkan atau tidak? Menyelamatkan. Asal dia tahu jalan Oke. dia menuju Tuhan tadi. Nah sekarang, jikalau agama menyelamatkan, Nabi Musa agama apa? Agama Nabi Musa itu agamanya Muslim. Emang ada agama Muslim? Muslim itu bukan agama. Maaf. Iya, tadi kenapa kau bilang agama itu Muslim itu agama? Ya, saya terjebak dengan bahasa Bapak. Makanya saya tanya, agama itu Nabi Musa itu agama apa? Nabi Musa itu agamanya bukan agama dia. Dia mencari jati diri dia sebagai makhluk di dunia ini yang disumberkan dari Tuhan yang mana yang mengantarkan dia sampai ke dunia ini. Oke. Maka Dalam surah Al Imran ya, mengatakan inna dina indallahi islamu, betul? betul Pak. Agama yang diridhoi adalah di sisi Allah adalah agama Islam, betul? Ya. Nah, apakah hanya agama Islam yang diridhoi? Islam itu Yang Di saya dalam- tanya, apakah hanya agama Islam yang diridhoi?
Oh tidak. Hmm? Islam itu ada definisinya, Pak. Islam itu. Pertanyaan Dia saya simpel, Bapak Rizal. Apakah hanya orang yang beragama Islam yang memeluk agama Islam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? tidak. Hah? Tidak. Berarti apakah di luar Islam ada keselamatan? Ada. Di Kristen ada keselamatan? Ada. Kenapa Di tidak Hindu- masuk Kristen? Saya tidak bukan. Saya belum belajar ke Kristennya. Belum belajar ke Kristen, belum belajar ke Hindu. Saya akan belajar itu, Pak. Hindu saya ingin belajar, Kristen saya ingin belajar, Buddha saya ingin belajar, Konghucu saya ingin belajar. Tapi saya belum belajar ke situ. Jika agama Islam adalah agama yang diridhoi, yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, ya, yang menjadi pertanyaan saya adalah nabinya siapa Islam? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad juru selamat atau tidak? Dia sebagai utusan dia, Pak. Sebagai utusan dari manusia yang dari tempat yang gelap supaya menuju ke tempat yang terang. Maksudnya manusia itu harus dikasih simbol fisik supaya dia berkeyakinan. Karena pola pikir Yang setiap pertanyaan saya gini, Pak. Ya, pertanyaan saya itu simple, Pak. Ya. Nabi Muhammad juru selamat atau tidak? Ya atau tidak? siapa? Gimana, Pak? Nabi Muhammad adalah juru selamat atau tidak? Ya atau tidak? Ya. 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 Jika Nabi Muhammad adalah juru selamat, kapan Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Dia mengatakan itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, Sesungguhnya sudah ada suri toladan di dalam diri Rasulullah. Nah, suri toladan itu apa? gini Pak, Limang. gini. Bapak ngerti nggak? Bapak memeluk agama Islam, ya kan? Bapak memeluk agama Islam, ya. Ketika Bapak memeluk agama Islam, Bapak tentunya pasti dong bisa selamat dan masuk surga. Ya, Betul? betul. Nah, apa dasarnya Bapak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Dasarnya. Apakah Nabi Muhammad bisa menjamin Bapak itu ke surga? Bisa. Karena di setiap manusia itu sudah dititipkan dari sumber kehidupan tadi. Sumber kehidupan, manusia telah diciptakan sempurna. Allah tiupkan ruhku. Ruhkunya itu bukan ruh kita, ruh Allah. Di dalamnya ada 3. Di Allah seluruh punya roh manusia- nggak? Saya ada ruh. Allah punya roh atau tak? Allah punya ruh. Ruhnya itu ruh Allah. Manusia punya roh tak? Manusia itu tidak punya ruh, tapi dia punya Lah ruh kalau manusia insan. tidak punya roh, bagaimana manusia bisa hidup, Pak? Manusia punya roh atau tak? Manusia punya ruh. Allah Namanya punya roh. Allah punya roh tak? Allah punya ruh. Nah, sama tak dengan manusia? Sama. Bagaimana katakan laisa kamitslihi syai'un sementara manusia punya roh, Allah punya roh? Katanya Allah tidak serupa dengan makhluk dalam hal apapun. Kenapa Allah punya roh? Manusia punya roh. Bapak tahu nggak? Mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi. Kodrat irodat. Ya. Oke. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa dengan makhluk kan? Jadi gini, Pak. Nah, Maksudnya itu sepakat nggak Allah serupa dengan makhluk? Tidak kan? tidak. Nah, jika Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa Allah punya roh, manusia punya roh? Maksudnya itu Allah tiupkan ruhnya. Ruhkunya itu ku besar. Ku besar itu untuk Allah. Itu punya Allah. Punya roh Allah.
Allah punya roh. Ya, Allah tiupkan ruh Allah, ruhku di situ. Faiza Manusia punya sawaituhum. roh. Manusia itu di dalamnya, di dalam ruh tadi ada 3. Di dalam ruh yang ditiupkan di seluruh manusia tadi ada 3. Apapun agamanya, Pak. Apapun agamanya. Sekarang gini, Pak. Ketika Nabi Muhammad Bapak mengatakan adalah juru selamat, memberikan syafaat. Ya. Sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, Nabi Muhammad menjadi nabi usia berapa? Umur 40 tahun. 40 tahun. Sebelum usia 40 tahun itu, ya, ayah dan ibu nabi itu beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Kan nabi belum ada tuh. Islam belum ada tuh. Islam belum ada di zaman Nabi. Nah, Zaman Nabi. jika ayah dan ibu nabi beriman kepada Allah sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, berarti apakah ayah dan ibu nabi masuk surga? Masuk surga. Kata siapa, Pak? Kata Al-Quran, Pak. Al-Quran surah berapa? Ayah dan ibu nabi masuk surga karena beriman kepada Allah. Jadi di Al-Quran itu, saya lupa ayatnya, Pak. Saya lupa Ya, ayatnya. udah saya buka datanya, Pak. Nah, Coba Pak, baca Pak. Dalam hal ini NU ya sumber. Coba baca Pak. Baca Pak, Iqra. nggak kelihatan itu, Pak. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggil lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ibumu, ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." Nah, ini Rasulullah mengatakan ayahku berada di dalam neraka. Katanya ayah dan ayah Nabi itu masuk surga karena beriman kepada Allah. Kenapa ini di dalam neraka, kata Rasulullah? Ya, oke. Sekarang abang lihat lagi. Nabi Muhammad SAW menziarahi makam ibunya. Di sana beliau SAW menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah, "Aku sudah meminta izin untuk meminta ampun bagi ibuku. Tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku." Ya, nih abang perhatikan di sini. Ya, ini pengertian hadis ini Bang. Kalau kita baca sampai ke bawah, panjang nih Bang. Ya. Ya, Pak. Ini bagaimana nih Abang? Ini kata Rasulullah ayahnya dalam neraka. Bahkan kepada Allah aku sudah meminta ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Jikalau ayah dan ibunya beriman kepada Allah, tentu masuk surga. Kenapa di sini Rasulullah mengatakan, aku sudah meminta ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Gimana itu, Pak? Nah, jadi itu, Bang. Apakah ayah dan ibu Nabi beriman kepada Allah? Jadi definisi dari ayah dan ibu itu apa? Di dalam Nah, ayahnya bernama siapa? Ibunya namanya siapa? Aminah kan? Siti Aminah kan? ya. Nah, di situ ayahku dan ibuku, ayah siapa lagi? Sekarang kita balikan Quran bil Quran, Bang. Gitu. Jadi kan Bagaimana hadis, Bapak meyakinkan diri Bapak dan meyakinkan orang lain bahwa saya ketika menganut agama ini, saya masuk surga. Bagaimana saya bisa percaya saya bisa masuk surga seperti Bapak? Sementara Bapak tidak bisa meyakinkan saya arti dari juru selamat itu. Kalau saya meyakinkan orang, kamu percaya Yesus nih. Yesus adalah juru selamat. Buktinya mana? Dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus juga mengatakan, dosamu sudah diampuni. Yesus juga mengatakan, akulah air kehidupan. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan dibangkitkan, walaupun sudah mati. Saya percaya dengan perkataan Yesus. Bagaimana saya tidak percaya? Yesus membuktikan lagi. Yesus mengatakan, aku akan membangkitkanmu pada akhir zaman nanti.
membangkitkan kamu pada akhir zaman, kata Yesus. Bagaimana saya bisa percaya dengan perkataan Yesus bahwa dia akan membangkitkan kami? Sama seperti Lazarus yang dia bangkitkan, begitu pula kami yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, akan dibangkitkan pula. Makanya saya bertegang teguh di dalam iman Kristen, bahwa saya yakin masuk surga dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman, karena pernyataan Yesus dan pembuktian dari Yesus Kristus bisa membangkitkan orang mati. Sehingga saya percaya dan beriman kepada Yesus. Nah sekarang, bagaimana Anda bisa selamat dan masuk surga? Apa yang menjamin Anda agar Anda selamat dan masuk surga? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kita definisikan dulu bangkit itu apa, Pak? Bangkitkan ini dibangkitkan secara jasmani maupun secara rohani. Tapi lebih penting dibangkitkan secara rohani. Jadi maksudnya ketika kita di dunia itu, Pak, bukan ketika kita mati. Ketika saya mati, saya sudah dibangkitkan. Menurut pemahaman Kristen, ketika saya mati, saya dibangkitkan secara rohani. Artinya apa? Ketika manusia berbuat dosa, manusia mengalami kematian. Dalam bahasa Arab namanya tamut Tuhan. Manusia mengalami kematian. Ya, tamut Tuhan. Ya, artinya kematian. Nah, kematian tamut Tuhan ini artinya mati secara rohani, mati secara jasmani, mati secara sosial. Nah, ketika saya mengalami kematian, saya sudah dibangkitkan. Ketika saya berbuat dosa dan saya percaya Yesus, saya dibangkitkan. Dibangkitkan oleh apa? Dibangkitkan dengan baptisan. Kalau kami tidak, Pak. Dan sama seperti kami membangkitkan engkau, sama seperti baptisan itu. Kalau kami tidak, Pak. Nah, bagaimana kau dibangkitkan? Siapa yang membangkitkan kamu? Kalau kita mati, itu nggak usah dibicarakan, Pak. Karena kita belum mengalami. Karena kita Kamu belum sudah mengalami. mati. Sudah mati saya. Sudah dibangkitkan. Kamu sudah mati karena apa? Mati kesadaran maksudnya, Pak. Bukan mati. Mati karena dosa gak? Sekarang saya tanya, mengapa manusia mengalami mati? Karena dia tidak tahu hidup. Karena dia mati. Oke, saya ikutin. Karena dia tidak tahu hidup. Sekarang, apa arti hidup sehingga kamu bisa hidup? Siapa yang memberikan hidup? Hidup adalah hidup itu sendiri. Siapa yang memberikan hidup itu? Allah. Tuhan. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apakah Yesus adalah Allah? Oh, tidak tahu tak saya itu. Nah, iya, karena yang bisa mengatakan itu adalah yang bisa membangkitkan orang mati hanya Allah, betul? Betul. Nah sekarang, apakah Nabi kamu bisa pernah membangkitkan orang mati? Bisa. Kapan? Ketika kita diberi. Buktikan dalam Al-Quran maupun hadis bahwa Nabi kamu pernah membangkitkan orang mati. Oh, ada ntar saya cari. Sekarang, jangan entar saya cari sekarang. Surah berapa atau hadis berapa yang mengatakan Nabi kamu pernah membangkitkan orang mati? Kalau kamu tanya saya, apakah Yesus pernah membangkitkan orang mati? Ada. Oh, saya tidak mau tanya itu. Enggak, kamu jawab dulu. Kalau memang tidak mau tanya, kamu jawab pertanyaan saya. Di mana datanya Nabi kamu pernah membangkitkan orang mati? Karena yang membangkitkan itu hanya Allah. Ya, coba. Maksudnya gini, Pak. Ini, Bang. Maksudnya gini. Biar kita nggak begitu pusing. Jadi saya nggak mau pusing, makanya saya tanya kamu tunjukkan data di Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa nabimu pernah membangkitkan orang mati. Itu aja, simple. Sehingga saya percaya kepada nabimu, ada pembuktian yang beliau tunjukkan kepada kita semua bahwa dia pernah membangkitkan orang mati. Nabi itu mewariskan nih. Ilmunya itu ada 3. Yang diwariskan. Yang diwariskan itu para ulama. Saya nggak tanya itu, Bapak Rizal. Yang saya tanyakan itu adalah kapan nabimu bisa membangkitkan orang mati? Tadi kan kata kamu, nabi kamu bisa membangkitkan orang mati. Nah, buktikan dengan data kapan nabimu membangkitkan orang mati.
lah, by data dong. Nanti saya cari, Pak. Ini Enggak, ada atau tidak? Jangan bilang ada, jangan tidak ada, tapi bilang ada. Ada atau tidak? ada. Jadi Kalau ada di surah berapa? lupa saya, Pak. Masa katanya menghafal, kuat menghafal? Bisa dong. Saya tidak menghafal, Bang. Kata siapa saya Masalahnya menghafal? tidak ada orang yang naik ke live-nya saya ini lalu dengan serta-merta dengan berani lantangnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah membangkitkan orang mati. Nggak pernah saya dengar. Apakah di tempat rumah abang ini, oh, orang itu harus masuk itu dengan syarat? Apakah tidak boleh? Harus by data dong, Pak. Oh, saya tidak siap tadi, Bang. Saya tidak siap. Saya dengar Kalau tadi. Bapak tidak siap, bagaimana saya percaya kepada iman Bapak? Bagaimana 4.000 orang mata memandang di sini percaya ketika Bapak tanyakan kepada saya, di mana datanya bahwa Yesus membangkitkan orang mati? Saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan. Ketika dia membangkitkan Lazarus, saya bisa tunjukkan, Pak. Nih. Bapak perhatikan baik-baik. Ketika Bapak tanyakan begitu, saya bisa tunjukkan nih. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihlah aku suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mencelupkan ini. Ini kisah di mana Lazarus dibangkitkan ini. Ya, ini kisah di mana Lazarus dibangkitkan, Pak. Ini orang kaya dan Lazarus. Di mana Lazarus dibangkitkan, Pak? Kalau kita lihat di dalam ini Alkitab ini, Pak. Makanya saya percaya saya akan dibangkitkan. Makanya syahadat iman saya, iman rasuli saya adalah saya percaya bahwa kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Begitu kokohnya kami percaya kepada Yesus Kristus karena dia membangkitkan orang mati. Begitu pula kami yang mati akan dibangkitkan. Kami yang percaya kepada dia. Sekarang bagaimana Anda dibangkitkan pada akhir zaman karena manusia pasti mengalami mati. Siapa yang membangkitkan? Dan siapa yang berdaulat akan kebangkitan itu? Coba. Teman-teman jangan lupa follow Bang RK 4,7K. Jangan lupa follow Bang RK teman-teman ya. Ini akun baru Bang RK ya, di follow ya. Coba Bapak bisa tunjukkan tak? Ayo. Saya dengan senang hati kalau Bapak bisa tunjuk. Nih Pak, perhatikan baik-baik Pak. Di sini mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah yang memberi hidup, kata Yesus. Dan membangkitkan orang mati, kata Yesus. Kata Yesus kepada Marta, orang-orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Dan orang yang hidup, yang percaya kepadaku, selama-lamanya tidak akan mati. Percayakah engkau akan hal ini, kata Yesus. Yesus bisa membangkitkan orang mati dan dibuktikan Lazarus dia bangkitkan. Karena dia apa? Jalan kebenaran dan hidup. Penggunaan kata jalan kebenaran dan hidup, aku di situ, itu merujuk pada ego eimi. Dalam bahasa Yunani. Yang setara dengan perkataan Allah di dalam perjanjian lama di atas gunung Sinai. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Dia bilang, Ehye, Aser, Ehye. Aku adalah aku, I am. Coba, kami iman Kristen ini betul-betul kokoh dalam hal ini. Tidak sembarang, Pak. Bagaimana dengan iman Anda? Berpuluh-puluh tahun Anda beriman kepada iman Anda, ketika ditanya, Anda tidak tahu jawab. Coba Anda jelaskan iman Anda. Saya jelaskan iman saya, Anda tanya iman saya jelaskan iman saya. Saya yakin kami bisa menjelaskan ini. Pak, ada datanya Pak? Pak? Halo? Belum. Tunjukkan mujizat dari Nabi Muhammad apa? Selain membangkitkan orang mati, apa ada lagi nggak? Kita buktikan nih.